Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Tak terasa tahun pun akan berganti, kan seperti itu. Biarlah melalui apa yang menjadi cara dan prosesnya Tuhan untuk kita jalani di dalam kehidupan ini, membuat kita semakin sadar bahwa betul ada Tuhan dalam hidup kita. Membuat kita semakin peka, tahu betul-betul mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Kita bisa hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kenapa Pak Bambang akhir-akhir ini suka menyampaikan demikian? Ya, orang di luar sana banyak yang sedang berjuang dengan kehidupan mereka. Puji Tuhan kalau kita masih ada sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Bisa ulangi bersama dengan saya, amin. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal untuk menyertai, memberkati, melindungi, dan memberikan apa yang terbaik untuk anak-anaknya, orang yang dikasihi. Saya percaya itu, saudara, bahwa kasihnya tiada tara, penyertaannya tiada duanya. Saya dan saudara boleh terus menikmatinya. Amin. Sekalipun saat ini mungkin kita sedang berjuang, ya, berjuang dalam hal apapun itu, saudaraku. Ada mungkin perjuangan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan percayalah bahwa apapun yang Ia lakukan tidak pernah digagalkan. Ya, iblis bisa jadi digagalkan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk melakukan karyanya di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69 saja. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Yang di rumah mau bangkit berdiri juga boleh, ya. Saya akan membacakan ayat ini, saudaraku, dan kami akan bertanggapan dengan tim pelayan yang ada di sini. Bapak Ibu boleh juga mengikutinya di rumah masing-masing. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69, begini bunyi firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu untuk mendengarkan imanmu? Dan bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Roh-roh yang memberi hidup dari kesampai tidak benar. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kita baca bersama. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Yang diberkati adalah yang membaca merenungkan terlebih daripada itu. Kita dipimpin oleh Roh Kudus
untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya memberikan tema mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang timbul dalam pikiran saudara ketika mendengar kalimat ini? Saya percaya kalimat ini juga adalah kalimat yang tidak asing saya dan saudara dengar. Apalagi saya akhir-akhir ini sering sekali menyampaikan bagian ini kepada kita sekalian, saudara. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku, saya percaya kita mau meluangkan waktu, tenaga, kehidupan kita untuk melayaninya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana pengenalan saudara saat ini dengan Tuhan? Bagaimana pengenalan saudara saat ini dengan Tuhan? Apa Bapak, saya sudah cukup lama mengenal Yesus. Mungkin dari Pak Babang belum percaya Yesus, saya karena sudah dewasa, saya lebih tua, saya sudah cukup lama mengenal Yesus. Apakah pernyataan itu yang saya maksud, saudaraku? Saya menyampaikan begini, saudaraku, mengenal belum tentu tinggal. Saya sedang menyampaikan bagian ini, saudara. Kenal Yesus, namun apakah kita tinggal di dalam Dia? Mengenal Yesus Kristus, apakah dengan cara yang benar kita mengenal, mengikut dan percaya kepada Dia? Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang menjual imannya? Karena hal-hal yang duniawi, karena mereka tidak mengenal Dia dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah pengenalan itu semakin membuat saudara paham bahwa Dia benar adalah Tuhan? Saudara mengenal Yesus, apakah saudara percaya bahwa Dia adalah yang berasal daripada surga yang sama dengan Allah itu? Dan Dia datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Amin. 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 Yang tidak amin berarti belum percaya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya menyampaikan begini. Mengenal Yesus jangan karena ambisi semata. Apa maksudnya Pak Bambang? Ya, mengenal Yesus jangan hanya karena ambisi semata, ikut-ikutan, terbawa arus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mengenal Yesus juga jangan karena fokus pada ketika kita ingin mengalami mujizat-mujizat. Mengenal Yesus, saudaraku, jangan karena kita menginginkan kekayaan, harta, atau kebutuhan semata. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, berbicara tentang bagian hal ini sangat penting sekali. Nanti kita akan bahas bagian firman Tuhan ini. Kenapa saya harus menjelaskan bagian ini dulu, saudara? Jangan sampai kita salah kaprah, salah paham dulu, saudaraku, dalam hal ini. Banyak juga anak-anak Tuhan sampai detik ini, saudaraku, mereka yang gagal paham mengenal Tuhannya dengan benar. Mereka meninggalkan Yesus Kristus. Mereka ragu. Mereka mengenal Yesus Kristus, motivasi mereka salah, saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Yesus, kita ikut Yesus, kita percaya Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Dia berasal dari surga itu, dalam rupa manusia Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, lalu apa pelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini? Kita bisa melihat, saudaraku, dalam kontekstual firman Tuhan ini, awal ceritanya atau awal daripada kontekstual, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang sebelumnya, saudara. Bahwa di sana diceritakan setelah mujizat 5 roti 2 ikan, banyaklah orang yang antusias atau berantusias ingin mengikut Yesus. Ketika mujizat itu, ketika Tuhan Yesus menengadah, ya kita tahu ceritanya, saudara, menengadah ke langit dengan mengucapkan berkat, ya, lalu dibagi-bagikan roti itu kepada 5.000 orang, itu pun belum termasuk perempuan dan anak-anaknya, kan seperti itu, saudara. Dari peristiwa itu, saudaraku, saya ingin menyampaikan banyak orang yang berantusias
antusias ingin mengikuti Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus ingin menepi ke sebuah danau saja, saudaraku, ya, naik perahu, tidak naik kuda, ya, tidak naik Lamborghini, naik perahu atau kapal begitu, saudaraku. Orang-orang tetap mengikuti Yesus dari darat. Sehingga ketika Tuhan Yesus sampai di tempat tersebut, orang-orang juga sudah berkerumun menantikan Yesus. Itulah cerita sebelum. Orang-orang punya antusias mengikuti Yesus Kristus. Mereka melihat bahwa Yesus Kristus sanggup melakukan banyak hal. Dan maksud hati mereka ingin menjadikan Yesus sebagai Raja di tengah-tengah kehidupan mereka saat itu. Lalu ada cerita apa lagi, Pak Bambang? Ceritanya, saudaraku, banyak di antara mereka yang selanjutnya mengundurkan diri. Wow, apa yang terjadi? Ada apa ini? Kenapa orang-orang saat itu yang berantusias mengikut Yesus datang kepada Yesus ingin mendengarkan pengajarannya, lalu mereka mengundurkan diri? Ada apa? Hubungan mereka terputus. Ada apa? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi kalau saudara ada waktu nanti yang di rumah atau kita sekalian, ya, boleh mengulas kembali dari ayat yang 53 sampai 58. Mereka diguncangkan oleh kesaksian Yesus Kristus. Mereka gagal paham merespon kesaksian Yesus Kristus, saudaraku. Apa yang disaksikan Yesus Kristus saat itu ketika Tuhan Yesus menyaksikan dirinya bahwa Dia adalah roti hidup. Dan Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup, aku berasal dari surga. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ya, ia datang kepadaku, ia percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, ia tidak akan haus lagi. Dan ia harus makan dagingku, ia harus minum darahku. Saudaraku, inilah yang membuat gusar hati orang-orang saat itu yang mengikuti Yesus Kristus. Mereka gagal paham. Mereka berinisiatif, punya pikiran bahwa makan daging, minum darah ini kan satu pelanggaran dalam perjanjian lama. Jadi mereka meninggalkan Yesus, mereka tidak setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mereka sebatas pengenalan yang biasa saja, sehingga mereka tidak tahu betul apa maksud yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Yang dimaksud Yesus Kristus adalah bagaimana bahwa ketika mengenal Yesus, tinggal di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Itu maksudnya Yesus. Namun saat itu mereka gagal paham ketika mendengar apa yang disaksikan oleh Yesus Kristus. Saudara, tidak hanya sekedar orang-orang yang saat itu datang kepada Yesus, ternyata murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus pun imannya tergoncangkan ketika mendengar apa yang Yesus sampaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dikatakan murid saat itu? Perkataan ini keras, kata murid-muridnya, kan begitu, saudara? Ya. Namun saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu. Ya. Dia tidak terbatas atas ruang dan waktu. Amin. Dia cukup tahu, kita belum melontarkan kata-katanya, tahu kok, gitu ya. Yesus cukup tahu, ya, apa yang timbul dalam hati murid-muridnya saat itu, bahwa mereka sebenarnya bersungut-sungut. Mereka kurang setuju dengan statement apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Saudara tahu apa yang dikatakan Yesus kepada murid atau ke-12 muridnya, saudaraku? Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Jadi ketika Tuhan Yesus sudah mengetahui isi hati mereka, mereka bersungut-sungut, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Kurang lebih, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Seperti mereka yang telah mengundurkan diri dari adat. Tuhan Yesus bertanya itu kepada 12 murid. Saudara-saudara yang
sebagai orang yang menerima keselamatan daripada Dia. Maka daripada itu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kembali seperti pertanyaan awal tadi saya sampaikan kepada kita, bagaimana pengenalan pribadimu saat ini dengan Tuhan? Apakah kita masih diragukan dengan pernyataan-pernyataan ini? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ayo gali, pahami lebih lagi, dan percayalah seutuhnya bahwa Yesus adalah berasal dari surga dan Dia adalah Tuhan yang datang dalam berupa manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memang sulit mengerti perkataan Yesus, dan kita tahu saudaraku, ketika sulit mengerti perkataan Yesus, ini adalah menunjukkan bahwa iman mereka sangat dangkal. Seperti orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Yesus karena mereka hanya sekedar ingin mengalami mukjizat saja. Secara khusus mukjizat yang sebelumnya 5 roti 2 ikan, ya 5.000 orang lebih saudaraku kenyang. Perut mereka dikenyangkan. Mereka lebih lagi ingin mengalami mukjizat-mukjizat. Ya, salah paradigma pengenalan mereka kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pengenalan mereka kurang. Komitmen mereka tidak ada. Bahkan terlepas daripada itu, rasa percaya yang sungguh-sungguh pun hilang. Mereka dikelabui oleh tipu muslihat iblis, sehingga mereka pun meninggalkan Yesus. Ya, untung-untung ke-12 muridnya tidak. Sekalipun Yesus Kristus bersaksi ada iman palsu, ada pengkhianat, Yesus juga singgung dari ayat-ayat yang selanjutnya, Yudas yang dimaksud Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kepergian mereka membuat Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kita bisa melihat dari perikop yang selanjutnya tadi, saudaraku, ada pengakuan Petrus. Siapa? Pengakuan Petrus. Salah seorang dari ke-12 muridnya menjawab Yesus dan mengatakan bahwa perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Bisa ulangi bersama dengan saya apa yang dikatakan oleh Petrus, saudaraku? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Dengan tegas Petrus mengatakan hal itu, saudaraku, ingin menyampaikan keberadaan Yesus, siapa Dia yang sebenarnya, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu adalah betul, benar adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini perlu kita contoh. Kita tahu Pekel sebagai murid Yesus Kristus ketika menjawab bagian ini mengatakan bahwa perkataanmu, perkataan siapa? Perkataan Yesus, maksudnya si Petrus di sini. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lebih daripada itu lagi, saudara, apa yang dikatakan Petrus, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan pengenalan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, jadi saya setelah mempelajari bagian ini, kontekstualnya adalah Yesus bersaksi, ada orang yang mengundurkan diri. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, muridnya menjawab siapa Yesus. Jadi kalau saudara bisa melihat kembali, nanti buka dan baca bagian ini, saudaraku, ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saudaraku, sampai ayat yang ke-71. Cukup jelas di situ. Kembali saya ingin menyampaikan, saudara, melalui bagian ini, bagaimana jika situasi atau keadaan ini diperhadapkan dengan kita? Bagaimana jika situasi atau keadaan ini diperhadapkan dengan kita? Apakah kita juga akan rusak seperti orang-orang yang mengundurkan diri dari hadapan Yesus saat itu? Atau justru kita sebaliknya melakukan seperti apa yang Petrus lakukan, saudara? Mengatakan bahwa perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan yang kekal, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah.
Atau justru kita sebaliknya terus ya, kita meninggalkan Yesus jika kita berhadapan dengan situasi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kembali kepada seperti tema kita